Shalom teman-teman. Ya, selamat pagi semua. Sehat? Ya, terima kasih yang pertama untuk Tena, untuk Kak Aldo yang sudah mengizinkan atau memberikan ruang untuk saya dengan Ko Kevin bisa berbagi sesuatu tentang apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya dan Ko Kevin bisa kita bagikan sehingga itu mampu menjadi berkat buat teman-teman. Ya, langsung saja slide-nya. Di sini saya akan sharing tentang influence ya. Nanti akan disambung sama Ko Kevin. Jadi saya ketika merenungkan firman dan dikasih nanti sharing ya. Waduh, sharing tentang apa gitu kan. Tapi Tuhan kasih sesuatu rema dalam kehidupan saya ketika saya merenungkan firman Tuhan, yaitu nggak jauh-jauh dari namanya influence, kasih tema influence. Ketika bicara soal influence, mungkin yang terpintas di pikiran kita adalah apa teman-teman? Mungkin menjadi besar, oh orangnya dikenal, mungkin followers Instagramnya banyak, atau mungkin viewers di TikTok itu jutaan. Mungkin definisi influence kasarannya bisa diartikan seperti itu. Oh orang ini terkenal, tenar dan lain sebagainya. Oh dia selebgram, dia influencer. Tapi lebih dalam daripada itu sebenarnya kalau kita bicara soal influence atau bicara soal pengaruh, seharusnya itu bukan menjadi tolak ukur utama arti kata influence. Yang selama ini saya dapat, selama ini saya jalani, saya hidupi, ternyata kata-kata influence itu bukan bicara soal itu. Slide yang kedua, next slide. Yang saya dapat tentang influence itu adalah menjadi pengaruh bukan tentang merealisasikan kepentingan kita, namun bagaimana kita mampu merealisasikan hormat dan kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Jadi dasar nilai dari kata pengaruh atau influence yang saya pelajari atau saya dapat di Alkitab itu seperti ini. Saya rangkum menjadi satu kalimat, yang tadi saya dasar lagi menjadi pengaruh bukan tentang merealisasikan kepentingan kita, namun bagaimana kita mampu merealisasikan hormat dan kemuliaan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Ada dasar ayat firman Tuhan yang mendasari statement atau kata-kata quote di belakang, yaitu di Mazmur 115 ayat yang ke-1. Dikatakan, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Jadi statement yang tadi, kata-kata kalimat yang tadi, itu didasari dengan satu ayat di Mazmur, yaitu Daud mengatakan, bukan kepada kami, bukan aku, tapi Engkau Tuhan. Tapi untuk nama-Mu Tuhan, tapi karena kemuliaan-Mu Tuhan. Nah itu sebenarnya definisi bagi saya tentang pengaruh atau influence. Jadi bukan tentang kita, tapi Tuhan yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Jadi ada sebuah kisah di Alkitab, kita akan masuk, sebuah kisah yang menggambarkan tentang siapa kita sebenarnya, atau kita ini diibaratkan seperti apa sih? Ini ilustrasinya atau kisah ini berkaitan tentang sama hewan, jadi Tena kan dokter hewan, jadi lebih paham tentang anatomi, tentang dan lain sebagainya. Ini hewan ini cukup populer juga di Alkitab. Kita sama-sama baca di ayat Markus, di kitab Markus 11 ayat 1 dan 2, nanti dilanjut ayat 7 sampai 10. Saya bacakan Markus 11 ayat 1 dan 2. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu
Waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Lanjut di Markus 11 ayat 7 sampai yang ke-10. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya, banyak orang menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapak kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ketika saya baca tentang perikop di Markus 11 ini, kisahnya Yesus menyuruh kedua muridnya untuk pergi ke kota, ke tempat lain, padahal Yesus tidak tahu mungkin di kota itu ada seekor keledai kah, itulah salah satu karakter Tuhan kita yang saya yakin ini adalah salah satu bentuk mujizat Tuhan ya. Karena ya Tuhan ngomong aja, kamu sekarang pergi ke kota yang dikatakan di ayat 1 tadi kan, menyuruh dua orang muridnya, pergilah ke kampung yang di depanmu. Jadi kampung di depan dia suruh pergi, nanti di sana kamu akan menemukan seekor keledai muda yang tertambat. Tuhan nggak tahu mungkin ada nggak ya, tapi ya itu karakteristik ketuhanan atau ya dia benar 100% manusia, 100% Tuhan. Ya bisa dilihat dari kejadian-kejadian mujizat-mujizat yang dia hidupi atau dia alami. Salah satunya kejadian ini, menyuruh kedua orang muridnya untuk ke desa seberang untuk mengambil seekor keledai yang tertambat. Jadi sebelum kita lanjut membahas tentang keledai ini, ada satu video yang menggambarkan, next slide. Ada satu video yang menggambarkan keledai itu seperti apa ya. Bisa diputar, jadi fakta tentang keledai. Kita mau sama-sama lihat, ada satu video fakta tentang keledai. Coba, apa yang terpikir oleh kalian saat mendengar kata keledai? Iya, kuda yang pendek, bodoh. Betul nggak? Saking melekatnya stigma itu sampai-sampai ada pepatah tua yang berbunyi, hanya keledai yang jatuh 2 kali di lubang yang sama. But I bet you ain't never seen a donkey fly. Masih inget nggak sama keledai yang suka nemenin Shrek? Keledai cerewet, jenaka, suka usil, tapi selalu bisa ngasih saran bijak untuk Shrek. Nah, kayaknya keledai yang di Shrek itu berbanding terbalik ya sama keledai yang ada di pikiran kita. Keledai distigma sebagai hewan dungu oleh pemikir Yunani kuno, Homer and Aesop. Soal sifat-sifat keledai dianggap bodoh tetapi keras kepala. Di masa sebelum Masehi, untuk menggerakkan seekor keledai, seorang majikan harus memancingnya dengan wortel karena naluri makannya yang banyak. Seekor keledai akan mengejar wortel yang digantungkan di dekat mulutnya. Keledai nggak pernah berpikir kalau wortel itu cuma siasat majikannya supaya dia cepat bergerak dan memanggul beban di punggungnya. Karena sifatnya yang dianggap nggak bisa belajar dari kesalahan yang sama, Homer dan Aesop lalu memberikan julukan keledai sebagai hewan jinak yang dungu. Kebayang gak sih kalau jadi keledai? Udah tenaganya dieksploitasi, dimanfaatkan. Pakai dikatain bodoh dan dungu pula. Jangan gitu dong, sampai situ. Tapi ternyata nih, ada fakta mengejutkan dari keledai. Itulah beberapa fakta tentang keledai. Jadi keledai itu dikatakan dungu lah, hewan bodoh lah. Ya macam-macam lah. Tadi teman-teman bisa lihat bahwa ya nggak keren lah keledai kan. Kurang apa ya, kalau raja-raja biasanya pakai kuda yang besar, wah kelihatan gagah, kelihatan berwibawa mungkin ketika orang menunggangi kuda. Tapi fakta yang menarik tentang keledai ya, keledai ini pendek, keledai ini dikatakan dungu, bodoh, dan lain sebagainya tadi. Cuman dari kejadian di ayat yang barusan kita baca, saya rema banget bahwa Tuhan itu kayak
pakai seekor keledai yang mungkin dianggap orang itu dungu, dianggap orang ini bodoh, dianggap keledai itu nggak kuat. Tapi Tuhan itu mau pakai seekor keledai untuk dijadikan alatnya Tuhan, untuk kemuliaan namanya Tuhan, untuk tujuannya Tuhan, untuk kepentingannya Tuhan. Jadi Tuhan mau pakai seekor keledai yang lemah, ini mau dipakai Tuhan untuk tujuannya Tuhan. Jadi saya ambil poin di sini ada 4 hal. Yang pertama, inisiatif pertama selalu datang dari Tuhan. Dia yang ambil kita, dia yang pilih kita, dia yang melepaskan kita, dia yang menebus kita. Seperti seekor keledai muda yang tertambat tadi, teman-teman. Sekali lagi keledai muda yang tertambat. Keledai yang lemah tadi, Tuhan bebaskan, Tuhan suruh muridnya untuk menebus, untuk mengambil, agar keledai tersebut dapat dipakai untuk kepentingannya Tuhan. Dan yang kedua, tadi yang pertama tadi ada di Markus 11 ayat yang kedua. Jadi dia menyuruh muridnya untuk mengambil keledai. Dan poin yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika kita berserah sama Tuhan, Dia akan pakai kita, Dia akan berikan kita pakaian yang baru. Ini bicara soal apa? Ini bicara soal Tuhan memberikan identitas yang baru kepada kita sebagai anak-anak muda. Dikatakan di ayat 11, di pasal 11 ayat yang ke-7 tadi, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka, kemudian Yesus naik ke atasnya. Keledai yang mungkin dianggap orang bodoh, keledai yang mungkin dianggap orang dungu, Tuhan mau pakai dialasin dengan pakaian yang baru, dan apa yang terjadi? Tuhan naik di atas keledai tersebut. Itu bicara soal ketika saya renungkan bahwa ya Tuhan ini ngomong sama saya pribadi, mungkin saya ini lemah, mungkin saya ini pernah gagal dan lain sebagainya, tapi Tuhan mau berikan saya identitas yang baru, Tuhan mau kasih pakaian yang baru, dan Dia mau naik di atas kehidupan saya atau kehidupan teman-teman semuanya. Dan yang ketiga, yang saya pelajari dari kisah Tuhan mengambil atau menyuruh untuk mengambil seekor keledai itu adalah hormat, pujian, dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Di sini kita diajarkan yang namanya kerendahan hati. Menjadi influence itu bukan untuk kesombongan diri, bukan untuk supaya aku dikenal, supaya nama saya atau untuk karir saya pribadi, tapi enggak. Menjadi influence, kita belajar dari satu perikop kejadian ini adalah kita sedang diajar untuk belajar yang namanya kerendahan hati. Dikatakan di ayat yang ayat ke-8, banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan mereka, yang mengikuti dari belakang, Hosana, diberkatilah Dia yang datang. Akhirnya ketika kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita dan kita mau dipakai Tuhan, maka yang terjadi apa? Banyak orang akan mempermuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Lewat apa yang kita kerjakan, passion apa yang kita sedang lakukan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Banyak pujian bukan untuk kita, tapi oh ya, orang ini bisa karena dia bersama dengan Tuhan, karena dia mengandalkan Tuhan. Itu yang akan kita, ketika kita mau menjalani seperti ini, kita akan melihat hal-hal yang seperti itu. Coba bayangkan kalau sang keledai ini tadi menjadi sombong. Ketika dia berjalan, ketika dia ditunggangi sama Tuhan, wah dia sudah merasa sombong, wah ternyata saya yang dipuji banyak orang. Ternyata saya yang diagung-agungkan orang, wah Hosana. Keledai tidak tahu, wah ternyata saya, terus akhirnya dia merasa jumawa, merasa paling, oh ternyata saya ya. Tapi dia tidak sadar kalau ternyata yang masyarakat atau orang-orang sekitar itu sedang memuji Tuhan. Nah, bayangkan kalau keledai ini tidak punya kerendahan hati. Dia akan lupa, dia akan cuma, bahkan yang lebih fatal dia akan bisa terjatuh, dibuang, ganti keledai yang lain. Mungkin kalau sang keledai ini menjadi sombong dan merasa bahwa oh aku dipuji banyak orang ini karena aku, karena saya, karena kemampuan saya, karena bakat saya, karena perjuangan pribadi saya. Tidak. Jadi kita belajar seperti seekor keledai tadi. Dan yang keempat adalah influence. Kalau kita baca tujuannya itu menjadi pengaruh itu bukan untuk kepentingan pribadi kita, tapi menjadi pengaruh itu kita baca di Markus 11 ayat yang ke-11.
Ini goalnya itu di sini sebenarnya. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Jadi kemana tujuan keledai tadi? Mana tujuan Tuhan menunggangi seekor keledai tadi? Tujuannya adalah ke bait Allah atau tujuannya adalah kepada kemuliaan nama Tuhan. Jadi ngomong soal Yerusalem, tujuannya ke Yerusalem. Yerusalem itu punya arti kota damai. Dikatakan Tuhan ke bait suci. Tena tadi ngomong ini bait suci, jadi hadirat Tuhan ada, itu ngomong soal hadirat Tuhan. Ketika kita menjadi pengaruh atau menjadi influence, ada hadirat Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi mungkin dari saya itu nanti akan dilanjut mungkin secara praktikal akan dibahas oleh Ko Kevin. Nanti akan kami tutup berdua dan waktu dan tempat Ko Kevin saya persilakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Tohar atas sharingnya. Nah, teman-teman kita Tohar sendiri sudah kasih tahu bahwa betapa pentingnya menjadi seorang influencer, apalagi di zaman sekarang ini, yang dimana kita sebagai anak-anak muda, kita adalah generasi harapan bangsa, kita ke depannya tentu adalah generasi yang akan memimpin bangsa ini. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jelas-jelas menjadi influencer bagi orang-orang di sekitar kita, entah itu di atas kita atau di bawah kita. Nah, Tohar sudah memberitahu bagaimana pentingnya, kenapa menjadi influencer itu sangat-sangat penting. Nah, di sini saya sesuai kata-katanya Tohar, saya akan membagikan secara praktikalnya seperti apa sih influencer itu seperti apa. Nah, kita berdua, kita itu bekerja kita tahu bahwa di dunia ini ada 7 pilar, teman-teman pasti sudah tahu, ada pilar agama, ada pilar media, ada pilar pendidikan, politik, apa dan semuanya. Dan saya dan Tohar, kita berdua itu sama-sama bekerja di pilar arts dan entertainment, teman-teman. Nah, di sini aku pribadi, aku akan bagikan bagaimana sih kita berdua menjadi, dan bagaimana caranya agar kita sebagai seorang influencer, kita bisa menginfluence orang, terutama di dunia arts dan entertainment itu sendiri. Karena itu adalah bidang yang kita berdua geluti. Nah, sebelum itu, tadi sudah diberitahu pentingnya menjadi seorang influencer, tapi di sini aku juga mau survei sedikit. Siapa yang setuju, apalagi di era zaman sekarang ini, pilar arts dan entertainment, apalagi sudah zamannya internet apa itu semuanya, pilar arts dan entertainment itu besar banget, angkat tangan. Sama teman-teman, aku juga setuju. Pilar arts dan entertainment itu sangat besar di zaman-zaman di era digital, di industri revolusi 4, entah kalian mau ngomongnya apa, tapi itu sangat-sangat besar. Ada beberapa alasan kenapa pilar ini sangat besar, teman-teman. Saya akan kasih 2 alasan mengapa pilar ini sangat besar, dan ini kalau kita mengerti ini, kita bisa pakai ini untuk kita menginfluence orang-orang di sekitar kita. Nah, alasan yang pertama, arts dan entertainment itu adalah sesuatu yang disebut sebagai time-based media. Maksudnya apa itu? Time-based media itu adalah sesuatu, dalam hal ini arts dan entertainment itu sendiri, yang dipengaruhi oleh waktu. Maksudnya gimana? Seiring berjalannya waktu, maka arts dan media ini akan semakin berkembang. Terbukti sekarang, dengan semakin majunya teknologi, apalagi dengan kemajuan teknologi, arts dan entertainment itu jelas-jelas sangat-sangat berkembang dan semakin besar. Dulu sebelum ada internet, arts dan entertainment itu bisa kita nikmati hanya di mana? Di koran, radio, TV, kalian cuma sekitar situ aja. Tapi kemudian internet mulai masuk, sosial media mulai masuk, mulai arts entertainment berkembang di sana sini, dan bahkan bisa dibilang pusat dari arts dan entertainment sekarang itu adalah di internet itu sendiri. Bukan lagi di TV, bukan lagi di radio, masih ada, cuma yang terbesar sekarang sudah di dalam internet itu sendiri. Belum lagi sekarang yang terbaru, metaverse.
kita nggak tahu lagi kalau memang metaverse itu betul-betul jadi, kedepannya arts dan entertainment itu akan jadi seperti apa. Yang pasti, pilar arts dan entertainment ini sekarang di era teknologi yang semakin maju, itu sudah sangat-sangat besar. Karena arts dan entertainment adalah time-based media. Dan yang kedua, ini sebenarnya bisa dibilang dari namanya sendiri. Kenapa pilar arts dan entertainment itu sangat besar? Namanya sendiri, arts dan entertainment. Siapa di sini yang nggak suka di-entertain? Kita semua suka di-entertain. Tidak semua orang suka dengan, saya tidak bermaksud mengecilkan pilar yang lain ya, tapi tidak semua orang suka dengan agama. Tidak semua orang suka dengan politik, media, atau pilar-pilar yang lainnya. Tapi cuma dengar kata arts dan entertainment, semua orang pasti suka. Ini adalah pilar yang bisa dibilang mencakup dari kalangan paling atas dan sampai kalangan paling bawah. Pilar ini menjangkau semuanya. Dan pilar ini juga adalah salah satu pilar yang paling gampang dimasuki, teman-teman. Karena, ya itu lagi, karena semua orang ada di dalamnya, dan begitu mudah untuk diakses, sehingga kita bisa sangat-sangat mudah untuk masuk ke dalam pilar ini. Nah, alasan kenapa saya memberitahu ini, itu sebenarnya simpel, teman-teman. Yaitu tadi, pilar ini adalah pilar yang terbesar dan paling mudah diinfluence, dan di dalamnya itu banyak sekali informasi dan banyak sekali orang-orang yang masuk di dalam situ dan mereka sangat terbuka di dalam situ. Karena gimana ya ngomongnya, di dalam dunia internet itu tidak ada lagi yang namanya kita perlu malu. Kalau kita misalnya ketemu dengan orang lain di dunia nyata, mungkin kita masih agak malu karena kita memperlihatkan diri kita. Tapi di dalam dunia internet, di dalam sosial media, kita bisa ngomong bebas seenaknya. Kita nggak punya rasa malu lagi karena kita tidak mempertunjukkan diri kita. Tubuh fisik kita nggak kelihatan. Jadinya tercipta semacam anonymity, kalau bisa dibilang seperti itu. Bahwa karena kita nggak kelihatan, kita bisa lebih bebas untuk mengekspresikan diri kita. Dan itu membuat orang-orang banyak sekali masuk ke dalam situ karena mereka merasa bebas di dalam situ. Nah, tapi juga orang-orang di dalam situ, itu mereka bukan hanya sekedar mencari entertainment, teman-teman. Siapa yang setuju di sini bahwa orang-orang di zaman sekarang itu suka mencari panutan. Kita semua tahu bahwa manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang diciptakan Tuhan untuk menyembah. Kita nggak peduli siapapun dari kita pasti menyembah sesuatu di sini. Ya, kita memang menyembah Tuhan, tapi orang-orang di luar sana, mereka pasti ada sesuatu yang disembah. Entah itu uang, entah itu ketenaran, entah itu hal-hal apa yang lainnya. Tapi kita semua ini diciptakan sebagai makhluk yang menyembah. Karena itulah kita suka kagum sama orang, kita suka ngepoin orang, kita suka lihat gosip-gosip apa ini itu semua. Itu simple. Kenapa? Karena kita suka mencari panutan, kita suka mencari idola ke orang lain sehingga kita selalu mengidolakan orang yang lebih tinggi dari kita. Kita jadi ingin tahu, oh dia apa ya? Dia kesukaannya apa ya? Oh ini orang kok keren ya? Oh kok begini ya? Kok begitu ya? Kita suka mengikuti seperti itu. Dan apalagi orang-orang yang kita bilang menjadi panutan itu banyak sekali di dunia arts dan entertainment, di pilar arts dan entertainment itu sendiri. Manusia itu ibarat domba, teman-teman. Domba, Alkitab pun juga suka mengibaratkan manusia itu seperti domba. Domba itu suka dan gampang banget ngikutin orang. Makanya domba kan harus ada gembalanya kan, supaya domba selalu mengikuti. Ketika ada gembala, domba bisa mengikuti. Nah, bagaimana kalau nggak ada gembala? Ketika nggak ada gembala, domba itu sebenarnya bukan akan menjadi liar, tapi mereka akan segera rapi lagi ketika ada suara yang memanggil mereka. Nggak peduli siapapun itu. Kalau mereka nggak ada gembala, ada suara yang memanggil mereka, ada seorang yang menggembalakan mereka akan langsung ikut suara itu. Kalau mereka nggak punya gembala. Nah, itu juga yang bisa dibilang terjadi di dunia sekarang. Orang-orang di luar sini, orang-orang yang ada di dalam sosial media apa itu semua, mereka itu ibarat domba yang tersesat. Mereka tidak punya panutan. Apa yang terjadi ketika mereka tidak ada panutan?
yang terjadi adalah mereka akan mengangkat seseorang di antara mereka untuk menjadi panutan. Tapi pada dasarnya mereka semua adalah orang-orang yang tersesat. Ketika orang-orang tersesat ini mengangkat seorang pemimpin, pemimpin tersebut juga berasal dari diri mereka sendiri yang sama-sama tersesat. Hasilnya apa? Ya sama-sama, ya jadi tersesat juga. Ini sudah terbukti. Kita semua tahu kejadian bangsa Israel pada waktu mereka ada di Gunung Sinai. Musa sedang naik di atas Gunung Sinai. Di bawah Israel tidak ada pemimpin. Musa lagi nggak ada. Mereka absen pemimpin. Sebenarnya ada Harun, tapi Harun alih-alih menginfluence mereka, tapi tidak. Harun justru yang terjadi adalah Harun terpengaruh oleh bangsa Israel. Hasilnya apa? Mereka nggak punya pemimpin. Mereka menentukan, oke, kita akan bikin pemimpin kita sendiri. Yaitu apa? Mereka membuat patung anak lembu emas dan mereka menyembah ke anak patung lembu emas itu. Karena mereka nggak punya panutan. Karena bangsa Israel pada saat itu sebenarnya ada, yaitu Harun, cuma Harun tidak memimpin, entah dia tidak mau atau tidak bisa atau apapun itu, tapi Harun tidak ambil langkah untuk memimpin, yang membuat akhirnya bangsa Israel menyembah patung berhala. Karena itulah teman-teman, itu penting sekali bahwa kita sebagai influencer, orang-orang di luar sana itu, mereka tidak punya pemimpin, mereka tidak punya panutan, dan mereka cari panutan. Dan kita sebagai seorang influencer, itulah tugas kita yang diserahkan kepada kita. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Orang-orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan, mereka itu domba-domba tersesat. Tugas kita sebagai influencer untuk masuk dan meraba mereka dan menjangkau mereka. Itulah tugas kita, teman-teman. Nah, hal ini juga sering banget kan terjadi di dunia arts dan entertainment. Ada seorang influencer, karena nggak ada panutan, seorang influencer maju. Oke, aku akan menjadi istilahnya kayak pemimpin mereka, aku akan mencoba memecahkan masalah mereka. Dan mungkin kita juga pernah lihat video-video yang mereka bikin, atau konten-konten apapun yang kita tonton dari mereka, yang mungkin waktu kita dengar, oh iya kedengarannya bagus. Tapi kalau kita teliti lebih dalam lagi, itu sebenarnya salah. Ya, mereka menghasilkan solusi, tapi solusi mereka itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa? Sekali lagi, karena tidak ada pemimpin, maka satu orang ini yang tidak mengenal Tuhan, mereka menjadi pemimpin atas orang-orang yang atas domba-domba yang tersesat ini, orang-orang yang mencari panutan ini, dan akhirnya yang mereka beritakan kepada orang-orang yang tidak memiliki panutan ini menjadi salah. Parahnya lagi, orang-orang yang tidak memiliki panutan ini mengikuti apa yang orang influencer ini katakan. Tugas kita adalah untuk mencegah teman-teman hal-hal seperti itu. Kita menjadi influencer supaya orang-orang yang tersesat ini bisa kita bawa kepada Tuhan. Tugas kita simple, gembalakanlah domba-dombanya Tuhan. Meskipun itu orang yang tidak, seperti yang sudah saya bilang tadi, orang-orang di luar sana itu adalah domba-domba yang tersesat, domba-domba yang tidak punya Tuhan, yang dimana mereka sangat rentan, apalagi dunia internet, informasi banyak, orang-orang cenderung menelan informasi itu bulat-bulat tanpa memikirkan apa-apa lagi. Dan banyak sekali informasi-informasi salah di luar sana. Dan tugas kita sebagai seorang influencer, apalagi influencer yang berkutat di dunia arts dan entertainment, itu adalah tugas kita untuk kita bisa tarik mereka kembali, yang ujung-ujungnya supaya mereka akhirnya bisa diselamatkan, teman-teman. Nah, terus langkah praktisnya apa? Oke, kita sudah tahu bahwa banyak sekali orang-orang di dunia arts dan entertainment itu yang butuh untuk diselamatkan karena mereka tidak punya panutan. Terus cara praktikalnya gimana? Nah, untuk cara praktikalnya, mari kita coba lihat dari contoh-contoh influencer yang ada di Alkitab. Ada banyak, saya mau pilih 2 aja sekarang, yaitu Esther dan Daud. Kita nggak usah buka ayatnya, tapi saya kebalikannya, Toar banyak ayat, saya ayatnya dikit aja. Anyway, di sini kita lihat dari Daud. Daud menggunakan kemampuan musiknya untuk menghibur raja. Kita semua tahu cerita ini, yang dimana pada saat itu Saul sedang kerasukan, dirasuki oleh roh jahat, dan karena itu
dipanggillah Daud supaya Daud bermain kecapi untuk bisa menenangkan hati raja, memenangkan atau mengusir roh jahat yang ada di atas raja sehingga raja bisa tenang. Kemudian contoh kedua, Esther. Esther bisa dibilang menggunakan kecantikannya, menggunakan kebagusan dirinya untuk mendapatkan perkenanan raja yang buntutnya itu menjadi keselamatan atas bangsanya. Nah, berdasarkan contoh mereka, saya bisa bilang ada 3 poin. Bagaimana cara menjadi influencer itu. Yang pertama, itu sangat-sangat basic teman-teman. Sangat-sangat basic dan aku yakin kita semua pasti sudah tahu hal ini. Tapi aku nggak akan berhenti untuk ngasih tahu bahwa ini adalah yang bisa dibilang sangat penting banget. Karena ini adalah menjadi basic bagi kita untuk influence. Dan ini juga yang akan membuat kita berbeda dengan influencer-influencer di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Yang pertama, simple banget. Bagaimana cara kita bisa menjadi influencer? Yang pertama, kita harus dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan. Kedengarannya rohani banget ya, tapi memang maafkanlah teman-teman, ini sangat basic dan sangat-sangat penting karena ini yang akan membuat kita jadi berbeda dengan orang-orang di luar sana. Di saat kita dekat dengan Allah dan itu akan membuat kita memiliki basic yang tepat. Dan basic yang tepat itu seperti apa? Yang pertama, dengan kita dekat dengan Allah, kita akan memiliki karakter Kristus. Itu yang pertama. Mari kita baca ayatnya di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Karakter Kristus itu apa? Karakter Kristus itu adalah ini, ya di Galatia 5 ayat 22 dan 23 ini, yaitu 9 buah roh Allah. Sudah keluar, aku akan bacakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kata-kata terakhir teman-teman. Kata-kata yang tertulis di ayat ini. 9 buah roh ini, tidak ada hukum yang melarang hal ini. Dan kalau teman-teman sadar, bukankah ini sebenarnya yang dunia perlukan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lainnya. Ini yang dunia cari. Mereka coba cari di luar sana, tapi mereka tidak dapatkan itu. Alih-alih mereka justru mendapatkan yang salah. Jika kita memiliki itu sudah menjadi sangat-sangat nilai plus yang bisa membuat kita berbeda dari influencer yang lain. 9 buah roh Allah ini, itu yang penting. Alasan lain kenapa kita perlu dekat dengan Tuhan juga, selain 9 buah roh, kita juga mendapatkan hikmatnya Tuhan. Ingat teman-teman, ketika kita ada di dunia arts dan entertainment, musuh kita itu sangat banyak. Apakah ada yang lebih jago dari kita? Sangat banyak, sangat-sangat banyak. Dan mereka juga punya pengalaman jauh lebih banyak dari kita. Kita bisa apa? Kita cuma bisa satu, dekat dengan Tuhan. Karena dengan dekat dengan Tuhan, kita bisa mendapatkan hikmatnya Tuhan. Ketika kita dapat hikmatnya Tuhan, kita bisa membuat sesuatu yang berbeda dari orang-orang di sana. Kita bisa membuat sesuatu yang bisa menangkap hatinya mereka, karena kita memiliki hikmatnya Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu dekat dengan Tuhan adalah dengan begitu kita bisa tahu hatinya Tuhan. Kita bisa kena hatinya Tuhan, kita bisa terbeban dengan hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan apa? Hatinya Tuhan simpel teman-teman, hatinya Tuhan itu untuk bangsa-bangsa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kata Tuhan. Dan kita sebagai influencer, jika kita bisa dapatkan ini, jika kita bisa mengerti hati Tuhan ini, kita bisa terbeban dengan hati Tuhan ini, itu akan membuat kita bisa bersemangat ketika kita menjadi influencer. Dan itu juga yang bisa membuat kita menjadi tidak peduli dengan diri kita sendiri. Karena kita tahu yang kita lakukan ini untuk mereka. Bukan untuk diri kita sendiri, sesuai dengan yang dikatakan Tohar tadi. Kita menjadi influencer bukan tentang diri kita, tapi tentang orang-orang yang akan kita influence. Bagaimana kita membawa mereka ke Tuhan. Bagaimana kita membawa mereka bisa bertobat dan bisa menerima Yesus. Nah,
Contohnya, oke, kita kembali lagi ke contoh Daud dan Esther. Daud, saya yakin Daud pasti dekat dengan Allah. Kita lihat sendiri, pada waktu dia menenangkan hati Saul, Daud memainkan kecapinya sehingga akhirnya Saul tenang. Di sini tidak pernah ditulis Daud itu menyanyi, teman-teman. Daud hanya mengambil kecapinya dan bermain. Entah kenapa lagu yang dimainkan oleh Daud itu bisa menenangkan raja. Pasti ada sesuatu di lagu ini yang bisa membuat raja bisa tenang. Enggak mungkin asal sembarang lagu. Sekali lagi, Daud tidak menyanyi, dia hanya memainkan kecapinya. Saya yakin kenapa ketika Daud memainkan kecapinya, ada atmosfer yang berbeda. Karena Daud memiliki karakternya Allah. Karena Daud memiliki hikmatnya Allah. Dan hikmat itu dia pakai untuk memainkan kecapinya. Dan dari permainan kecapi itu, keluarlah sebuah alunan lagu yang enggak biasa-biasa. Alunan lagu yang bisa mengusir roh jahat yang tinggal di kepala, yang hinggap di Saul. Daud dekat dengan Tuhan, Daud memiliki hatinya Tuhan, Daud punya hikmatnya Tuhan, dan Daud memiliki karakter-karakternya Tuhan. Itulah yang membuat permainan kecapinya dia bisa memberkati orang lain. Kita lihat Esther. Esther menggunakan kecantikannya untuk mendapatkan perkenanan raja, sehingga bangsanya bisa selamat. Saya yakin kita sendiri tahu bahwa raja sangat mengasihi Esther. Bahkan dibilang setengah kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Ini kalau saya bilang, ini bukan sekedar kecantikan teman-teman. Soalnya kecantikan hanya sekedar kecantikan, tidak dibarengi dengan yang lain. Enggak banyak orang mau sih. Orang boleh cantik, boleh cakep. Tapi kalau kepribadiannya rusak, apa gunanya? Orang juga ngeliatnya juga ilfil banget. Mungkin di pertama-tama kita lihat, oh cakep, oh penampilannya menarik. Tapi kok kepribadiannya begitu ya? Wah nggak mau deh, nggak mau. Saya yakin Esther juga punya kepribadian yang baik. Kepribadian baik yang seperti apa? Kepribadian yang dari Allah. Karena kita tahu Esther pasti juga bergaul dekat dengan Tuhan. Itu teman-teman, kenapa kita perlu untuk dekat dengan Tuhan? Karena itu memberikan kita basic. Memberikan kita basic yang berbeda dari orang-orang di luar sana. Sehingga basic yang benar ini bisa kita pakai untuk menginfluence orang-orang di luar sana yang buntutnya, ujung-ujungnya akan membuat mereka bisa diselamatkan. Kemudian yang poin kedua, pertama tadi kita sudah tahu, oke, kita harus dekat dengan Allah, karena dengan begitu kita bisa mendapatkan hatinya Allah, kita bisa mendapatkan hikmatnya Allah, dan kita bisa mendapatkan karakter-karakternya Allah. Yang kedua, itu apa? Yang kedua adalah talenta. Gunakan talentamu. Kita semua pasti punya talenta. Teman-teman pasti tahu cerita tentang perumpamaan tentang talenta. Ada 3 orang, 1 orang diberi 10 talenta, 1 orang diberi 5 talenta, dan 1 orang lagi diberi 1 talenta. Tidak ada di sini yang tidak punya talenta. Semuanya dapat. Masalahnya dipakai atau enggak talenta itu. Kita semua pasti punya talenta. Disinilah kita perlu mengerti jati diri kita itu siapa. Karena itulah teman-teman, temukan talentamu, apa talentamu yang ada di dalammu. Dan itu bisa kalian pakai untuk menginfluence orang-orang di luar sana. Itu bisa kita pakai sebagai bungkus. Dasarnya kita sudah punya, dasarnya kita kudu dekat dengan Allah. Dan dasar itu sekarang dibungkus oleh apa? Dibungkus oleh talenta yang kita punya. Nah di sini talenta, ketika aku ngomong talenta, aku nggak bicara soal skill, cuma sekedar skill ya teman-teman. Skill tuh ya, misalnya kalian teman-teman bisa bermain musik, teman-teman bisa menyanyi, bisa menggambar, bikin film, apalah, bisa masak, ini itu sebagainya. Ya itu talenta, itu benar. Tapi aku tidak hanya berbicara, saya tidak hanya berbicara tentang talenta yang seperti itu aja teman-teman. Teman-teman, contohnya, misalnya kalian memiliki kalian secara natural bisa mengerti orang lain, itu talenta. Kalian ngomong apa langsung orang-orang mendengarkan, itu talenta. Kalian punya kekayaan, itu talenta.
atau kalian good looking, kalian punya penampilan yang menarik, itu juga talenta. Memang sesuatu yang abstrak, tapi itu tidak semua orang punya, itu talenta. Karena itu teman-teman, ini bukan hanya sekedar skill, tapi hal-hal yang saya sebutkan tadi barusan, itu juga bisa dibilang sebagai talenta. Dan itu bisa kita pakai untuk kita bisa menginfluence orang lain. Kembali lagi ke contoh Daud dan Esther. Daud, salah satu talentanya bermain musik. Dan dia gabungkan karakter Allah yang ada di dalam dia. Dia gabungkan itu dengan permainan musiknya. Dan permainan musik itu bisa meredakan hati raja yang sedang kacau. Bisa mengusir roh jahat yang ada di dalam raja. Esther, dia gunakan kecantikannya dan karakternya dia yang kepribadian dia yang baik, kepribadian dia yang baik, dan itu dia pakai untuk bisa mendapatkan perkenanan raja dan akhirnya bangsanya bisa diselamatkan. Mereka berdua gunakan talenta-talenta mereka. Aku kasih satu contoh lagi, Yusuf. Yusuf talentanya apa? Organizer. Dia sangat jago organizing. Ketika dia ditawan, dia bisa menjadi di puncak bisa dibilang di puncak karirnya dia, walaupun akhirnya dia di penjara, tapi di penjara pun tuh dia ada di puncak karirnya, sampai akhirnya dia menjadi orang kedua di Mesir. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf, dia gunakan talentanya sebagai seorang organizer, yang akhirnya kemampuan itu dia pakai untuk bisa menyelamatkan Mesir dari bencana kelaparan. Dan bukan cuma Mesir saja, bahkan keluarganya sendiri yang bukan orang Mesir bisa selamat juga dari bencana kelaparan. Yusuf menggunakan talentanya dan juga dibarengi dengan hikmat yang dari Tuhan. Dia gunakan hikmat Tuhan dan dia gunakan talentanya untuk bisa mengatur segala urusan yang ada di Mesir sehingga dia menjadi orang kedua setelah Firaun. Itu adalah pangkat yang sangat besar banget, teman-teman. Jadi intinya adalah kita menggunakan talenta kita untuk menyuarakan, untuk menunjukkan kasih Kristus, karakter Kristus, hikmat Tuhan dan hati Tuhan yang ada di dalam diri kita kepada orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang tidak memiliki gembala ini, orang-orang yang mencari panutan ini. Itulah tugas kita sebagai seorang influencer. Dan poin yang ketiga ini adalah aplikasi praktikalnya ini. Ini yang membuat orang itu justru mengikuti orang lain, yang membuat kita atau orang itu menjadi seorang panutan, itu gara-gara poin yang ketiga ini. Dan poin ini juga yang bisa dibilang dipakai oleh para influencer di luar sana untuk supaya mereka bisa menjadi panutan bagi orang lain. Yang ketiga adalah menyelesaikan masalah, fix problem. Nah, ini adalah saya pernah sekolah online tentang sekolah online-nya namanya Jamkat. Itu adalah sekolah tentang bagaimana menjadi seorang influencer di sosial media, bagaimana kita menjadi influencer di dunia arts entertainment, terutama di internet. Nah, sekolah ini mereka mengatakan bahwa sesuatu hal yang membuat sesuatu hal itu viral itu banyak, tapi sesuatu hal yang viralnya itu nggak ada matinya, viral yang terus jalan dari dulu sampai sekarang, itu cuma satu, teman-teman, yaitu infotainment. Apa infotainment? Infotainment itu pada dasarnya itu adalah sesuatu konten yang menjelaskan informasi, yang memberikan informasi, memberikan pendidikan atau pengetahuan, tapi dengan cara yang mudah dicerna dan fun untuk didengerin. Itu namanya infotainment. Hal yang viral apalagi di internet lah, di YouTube ya, itu banyak banget. Tapi tidak semuanya viral secara permanen. Mungkin ada viral yang cuma viral sebentar aja. Contoh, dulu zaman tahun 2017 kita ada viralnya lagi itu fidget spinner. Itu adalah memang itu viral, tapi itu cuma viral sementara aja. Setelah itu sudah habis. Atau viral-viral yang lainnya tentang bencana alam lah atau apalah, ya itu viral, tapi udah setelah itu habis. Tapi sesuatu yang viral yang dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai ke depannya, yang tidak pernah habis, itu adalah infotainment. Karena itulah contohnya channel review, itu laku. Kenapa? Karena orang mencari informasi di dalamnya, mereka mencari info di dalamnya. Itu menjawab permasalahan mereka, menjawab problem mereka. Itulah kegunaan channel infotainment. Entah itu menjawab
Entah orang-orang yang menonton tuh memang mencari jawaban atau cuma sekedar untuk menambah pengetahuan aja. Itu sangat-sangat digemari orang. Karena sekali lagi orang-orang ini mencari jawaban. Nah, ya konten ini dari dulu sampai sekarang selalu laku. Dan ini juga bisa kita pakai untuk menginfluence orang. Nah, kembali lagi, poin ketiga saya bilang sebagai kita harus menyelesaikan, kita gunakan talenta kita untuk menyelesaikan masalah orang. Kita lihat lagi, Daud dengan hikmat dari Tuhan, dengan karakter Tuhan, dan dengan dia pakai itu bebarengan dengan permainan dia, dengan kemampuan dia untuk bermain kecapi, dia pakai itu untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Dia lihat Saul sedang dirasuki roh jahat. Dia gunakan kemampuan dia, talenta dia, dan dengan hikmat yang dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah Saul. Sehingga roh jahat itu bisa pergi. Esther, dia menggunakan kecantikannya dan karakternya untuk mendapatkan perkenan raja. Untuk apa? Menyelesaikan masalah. Yaitu apa? Bangsanya, agar tidak binasa. Yusuf menggunakan talentanya dan hikmat dari Tuhan. Untuk apa? Menyelesaikan masalah. Semuanya di sini contoh-contoh yang saya lihat adalah mereka menggunakan talenta mereka untuk menyelesaikan masalah. Itulah bagaimana mereka bisa menjadi seorang influencer. Itulah bagaimana kita menjadi influencer. Kita selesaikan masalah. Hal yang menarik di sini teman-teman adalah, sebelum itu, fixing problem, menyelesaikan masalah, itu tidak tidak selalu tentang kayak menyelesaikan masalah yang saya bilang tadi, yang kita cari ada masalah, langsung kita selesaikan apa dengan secara infotainment apa kayak gitu-gitu. Enggak harus seperti itu juga. Menyelesaikan masalah itu bisa sesuatu yang lebih abstrak, lebih simple. Contoh, teman-teman bisa menyanyi. Sebentar. Teman-teman, seandainya contohnya, talenta dari teman-teman bisa menyanyi. Dan teman-teman, kalian menggunakan talenta itu dibarengi dengan hikmat Tuhan untuk mengubah sebuah lagu yang bisa membuat orang lain terhibur. Itu udah fixing problem. Itu kita sudah menyelesaikan masalah mereka. Mungkin mereka lagi bad mood, mereka lagi stres apa, tapi kemudian mendengarkan lagu kita, mereka terberkati. Itu sudah fixing problem. Atau teman-teman mungkin membuat sebuah konten kayak komedi lah atau apa. Teman-teman bisa, aku bisa bikin orang ketawa nih. Kalian bikin joke-joke simple aja, kemudian orang-orang menonton tertawa, mereka terhibur. Itu sudah fixing problem. Fixing problem tidak melulu selalu tentang kita mengetahui masalahnya apa. No. Yang penting tujuan kita adalah untuk mereka. Karena itulah teman-teman, fixing problem tidak selalu hanya sesuatu yang kelihatan di depan mata. Dan juga aku nggak akan bilang kita bahwa kalau gitu kita fixing problem, kita harus menyelesaikan masalah keuangan dunia. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Kita mulai dari yang basic. Orang-orang di luar sana, mereka mencari panutan. Dan juga mereka mencari jawaban. Dunia ini orang-orang di luar sana, mereka tuh sekali lagi mereka adalah domba yang tersesat. Mereka mencari panutan, mereka mencari jawaban. Dan itu tugas kita sebagai seorang influencer untuk juga bisa menyelesaikan masalah yang mereka punya. Dimulai dari menyelesaikan masalah-masalah yang mereka punya. Jadi dari 3 poin itu kita bisa lihat yang pertama, kita dekat dengan Tuhan. Karena dengan begitu kita bisa memiliki sifat-sifat Tuhan, kita bisa mendapatkan hikmat dan juga hatinya Tuhan. Yang kedua, kita gunakan talenta sebagai media untuk kita berbicara. Dan ketiga, kita gunakan itu untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau ketiga poin itu digabungkan, bisa dibilang di saat kita dekat dengan Tuhan, kita jadi memiliki karakter seperti Tuhan. Dan kita bisa tahu hatinya Tuhan dan hikmatnya Tuhan. Dan ketika kita gabungkan itu dengan talenta yang kita miliki, dan kita gunakan itu untuk memperbaiki masalah orang lain, itu influencer. Kita menggunakan talenta yang kita punya, kita gunakan hikmat yang dari Tuhan, kita gunakan itu, kita gabungkan itu untuk menyelesaikan masalah orang lain.
Lihat teman-teman, di contoh 3 tadi itu, Daud, Esther, dan Yusuf, tidak pernah diceritakan bahwa mereka berkhotbah. Tidak pernah. Mereka tidak berkhotbah. Mereka fixing problem. Banyak orang-orang berkata, oh kita influencer Intel lagi. Kita influencer Kristen. Kita harus banyak berkhotbah, kita harus berkhotbah ini itu. Kalau kita mau terlihat seperti Kristen, berarti kita harus banyak berkhotbah ini itu. Itu enggak salah, tentu. Firman Tuhan, Injil itu perlu. Tapi di awal-awal tidak seperti itu teman-teman. Justru kita akan dianggap seperti menggurui jika kita di awal-awal kita langsung mengkhotbahi mereka. Orang-orang ini tidak perlu dikhotbahi. Mereka mencari jawaban. Itulah dia, karena itulah kita sebagai influencer, tugas pertama kita adalah menyelesaikan masalah mereka. Fixing their problem, bukan mengkhotbahi mereka. Salah-salah kalau kita langsung mengkhotbahi mereka, kita malah dianggap malah kayak bawa-bawa agama lagi, atau apapun itu. Justru itu yang kita mau hindari kan. Kita menjadi influencer adalah untuk fixing their problem. Baru setelah itu, kita baru bisa memberitakan Injil, kita baru bisa mengajari mereka Injil ketika kita sudah tahu, ketika kita sudah menyelesaikan masalah-masalah mereka, baru kita mulai mengajar mereka, baru kita mulai menunjukkan kasih Kristus ke dalam kehidupan mereka. Saya akan mau kasih satu contoh lagi, setelah itu kita akan selesai. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saya mau kasih satu contoh lagi, yaitu satu orang influencer terhebat yang pernah ada, Yesus sendiri. Ketika masih di awal-awal pelayanannya, apakah Yesus berkhotbah? Enggak, teman-teman. Apa mujizat pertama Yesus? Dia mengubah air menjadi anggur. Yesus datang ke sebuah perkawinan dan dia melihat ada masalah. Oh, anggur pesta habis. Dia tidak berkhotbah. Oh, kalian tidak boleh gini, kalian harus gini. Enggak. Yang Yesus lihat, oh ada masalah. Dia lihat masalah itu, anggur pesta habis. Dan dia gunakan, dan dia menyelesaikan, Yesus menyelesaikan masalah. Dia berikan anggur. Dan anggur yang Yesus berikan lebih baik daripada anggur yang habis tadi. Yesus tidak berkhotbah. Dia datang, dia selesaikan masalah. Memang ke depannya, Yesus kemudian mulai berkhotbah, dia mulai berkhotbah di Bait Allah, dia pergi ke tempat-tempat lain. Tapi jangan lupa, Yesus juga menyelesaikan masalah orang. Dia sembuhkan orang sakit, dia menceritakan orang buta, dia membangkitkan orang mati. Dan bisa dibilang mungkin mujizat Yesus lebih banyak dari khotbahnya. Yesus menyelesaikan masalah orang. Itu kurang influencer apa? Yesus menyelesaikan banyak masalah orang. Alih-alih mengkhotbahi orang, memang dia memberitakan Injil, tapi dia juga lebih banyak menyelesaikan masalah orang. Justru kebalikannya dengan orang Farisi. Orang Farisi mengkhotbahi melulu. Ada orang punya masalah, datang dikhotbahin terus. Alih-alih orang itu masalahnya selesai, dia tambah depresi. Itu bukan influencer. Yesus datang menyelesaikan masalah. Dan ini juga yang menarik teman-teman. Yesus, yang paling penting juga, kalau kita lihat gambaran keseluruhan secara besarnya, Yesus datang ke dunia tidak untuk bawa agama. Yesus datang ke dunia untuk membawa keselamatan. Yesus datang ke dunia sebagai problem solver. Karena Yesus melihat, Allah melihat di dunia ini ada satu masalah terbesar, yaitu apa? Dosa. Dan dosa itu yang membuat umat manusia terputus dari Tuhan, dan itu juga yang membuat manusia akhirnya hanya akan berakhir di neraka. Yesus melihat itu, ini problem. Dan Yesus datang untuk fix that problem, untuk menyelesaikan masalah itu. Dia datang tidak bawa agama, dia datang bawa keselamatan. Itu kurang influencer apa? Karena teman-teman, mari kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita juga mengikuti apa yang Yesus lakukan.
Yesus, dia jelas anak Allah, dia jelas ya karakter Kristus. Dia adalah Kristus, dia jelas punya karakter itu. Itulah teman-teman, kita harus punya karakter Kristus. Kita harus dekat dengan Tuhan, karena dengan begitu kita bisa memiliki karakter dari Tuhan. Kita bisa memiliki hikmat dari Tuhan, kita bisa tahu hatinya Tuhan. Dan ketika kita gabungkan itu dengan talenta yang kita miliki, dan kita gunakan itu untuk fixing problem, itu kita menjadi influencer. Yang dimana ke depannya kita juga bukan hanya sekedar menjadi influencer dengan memperbaiki masalah mereka, tapi kita juga bisa akhirnya memberitakan kabar baik kepada mereka. Karena itulah ultimate-nya kita sebagai seorang influencer. Bukan hanya sekedar menjawab permasalahan mereka, tapi juga menyelamatkan jiwa mereka. Aku sudah selesai teman-teman, dan ya, tadi sudah dengar banyak Ko Kevin sharing tentang praktikal banget teman-teman. Sama-sama kita menyembah Tuhan, kita mau serahkan kehidupan kita sepenuhnya sama Tuhan. Yang berbicara di sini saya pribadi bukan orang yang sempurna. Mungkin saya seperti ilustrasi saya tadi, seperti seekor keledai yang dungu. Saya pernah melakukan sebuah kesalahan besar dalam kehidupan saya. Tapi itu bukan menjadi penghambat untuk kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan saya. Yuk sama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau undang Dia hadir dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Semua karena kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan.
teman-teman, sebelum ibadah ini berakhir, saya pernah ada di fase di mana seperti apa yang Ko Kevin tadi sampaikan, ada 3 hal. Yang pertama, kita harus dekat sama Sang Pencipta kita. Ketika kita dipercayakan banyak hal, nantinya di luar sana kita diberi suatu kursi, mungkin diberi talenta yang dihargai orang, diberi apapun itu. Saya pernah mengalami fase saya jauh daripada Tuhan. Sehingga itu membuat saya berpikir, membuat saya jumawa atas pribadi saya pribadi. Saya enggak lagi, ini semua dari Tuhan. Saya mulai berpikir bahwa kepentingan saya ini jauh lebih penting daripada kepentingannya Tuhan. Sehingga sampai saya jauh daripada Tuhan, sampai saya terjatuh, tapi saya diingatkan dengan firman Tuhan. Ada banyak kakak-kakak rohani di sini yang menguatkan, yang bahwa ngasih saya kekuatan, ngasih saya semangat bahwa ada Tuhan yang berjalan bersama dengan saya. Ke depan kalian akan jadi pengaruh yang luar biasa. Ingat tadi Ko Kevin bilang, yang pertama basic sangat simple, yaitu dekat sama Tuhan. Kalau kita kehilangan itu, gak ada gunanya skill kita, gak ada gunanya passion kita. Semua itu sia-sia. Mungkin kita dilihat orang, tapi itu nol, gak ada apa-apanya kalau kita jauh daripada Tuhan. Itu yang membuat saya selama 1 tahun waktu pandemi, saya berpikir lagi, saya berdoa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Bahwa seperti seekor keledai mungkin yang tadi yang tertambat, dia mau pakai kehidupan saya pribadi untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mempermuliakan nama Tuhan lagi. Kayak saya dapat rema tentang seekor keledai yang lemah, sama seperti saya lemah, yang dungu mungkin, yang bodoh sama seperti saya. Tapi ketika kita serahkan itu sama Tuhan, kita mau berserah. Dan Ko Kevin tadi bilang juga, karya terbesarnya Tuhan itu ya, dia sudah memberikan keselamatan, dia sudah menginfluence kita. Yesus sendiri adalah juru selamat kita. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama berdoa, sama-sama akhiri ibadah ini. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Terima kasih Tuhan. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Halo Imers, saya diberkati banget dengan apa yang sudah disampaikan, yang mengajar kita, mengingatkan kita kembali bahwa kita itu punya tugas penting, yaitu apa? Jadi pengaruh. Tadi dari uraian firman Tuhan, kita tahu bahwa dunia ini butuh sesuatu. Dan kalian harus sadar bahwa sesuatu itu ada dalam hidup kalian. Siapa di sini yang percaya bahwa dirinya sudah diselamatkan oleh Yesus? Angkat tangan. Saya mau kasih tahu kalian, dunia butuh keselamatan. Kalian punya itu. Kalian punya keselamatan, kalau boleh saya kasih tahu bahwa kalian tahu jalan ke surga. Pakai itu untuk menjadi apa? Untuk menyelesaikan masalah dunia. Dunia butuh keselamatan, tadi kan begitu. Tapi kuncinya satu, kalian harus dekat sama sumber keselamatan itu, yaitu Yesus. Kalau kalian gak deket sama Yesus, mungkin kalian akan terkenal, mungkin IG kalian followernya banyak, tapi gak akan jadi pengaruh. Gak gini, pengaruhnya itu gak sampai nyentuh dalam ke roh gitu loh. Keselamatan itu urusan roh, bukan cuma urusan jiwa atau badan, no, urusannya roh. Jadi kalau kalian mau menyentuh sampai roh, kalian pun harus berjalan di dalam roh. Ngerti ya? Ini urusannya roh.
Mungkin kayak, wih Tena ini ngomong apa roh. Tapi benar loh. Keselamatan itu urusan roh. Jadi, kalau kalian mau jadi problem solver soal roh, kalian pun harus jalan di dalam roh. Caranya gimana? Dekat sama Tuhan. Kejar Roh Kudus. Minta Roh Kudus pimpin kalian. Kalian akan bisa jadi influencer secara roh. Kalian akan dikasih hikmat. Mungkin kalian bisa bikin TikTok atau IG atau apa. Dan segala macam. Tadi kan udah di sosial media. Kalian bisa kuasai itu loh, Rek. Sungguh. Tapi kuncinya kalian harus dekat sama Tuhan. Tadi kan sehingga kalian punya karakter Kristus. Sehingga kalian dapat hikmat dari Tuhan. Kalian dapat kreativitas yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Orang akan lihat, kok iso ya? Kok bisa kepikiran bikin kayak gini ya? Dan itu akan menjadi daya tarik. Ketika tadi dikatakan talenta itu cuma bungkus dari karakter Kristus yang ada dalam kita. Nah, ketika karakter itu dibungkus dengan talenta dan kita mulai berkarya, kalian akan jadi problem solver. Kalian akan membawa keselamatan. Kalian akan mewarnai dunia. Kalian akan menjadi berbeda dengan yang lain. Benar. Dan dunia saat ini sedang mencari sesuatu yang berbeda. Kalau yang sama kayak yang lainnya, ya udah paling cuma dilihat. Coba kalian lihat aja. Yang Instagramer yang pokoknya followernya banyak, pasti bikin sesuatu yang beda. Sebagai contoh aja ya. Kalian tahu kan itu iklan orangnya jelek banget, maaf ya, orangnya jelek banget gitu kan, yang ngiklanin kopi siapa itu, Odading itu loh, atau ya, Odading Mang Oleh atau Odading itu loh yang itu. Nah, kalian lihat, dia sesuatu yang beda. Saya bukan bicara soal itu hasilnya positif, tapi itu beda. Terus ada lagi itu yang siapa lagi itu, dengan keterbatasan dia, mungkin tadi seperti itu katakan kayak keledai bodoh dungu, keterbatasan. Tapi dia bikin sesuatu yang berbeda. Dunia ini lagi cari sesuatu yang berbeda. Kebetulan yang berbeda itu memang ya saya bilang gak akan menyentuh ke roh gitu kan. Tapi coba ketika kalian punya karakter Kristus, ya, kalian punya talenta, kalian punya hikmat, kalian jadi influencer rohani luar biasa banget. Dengan sosial media yang kalian miliki, kalian bisa menjangkau dunia, menyelamatkan banyak orang. Mungkin kalian gak perlu khotbah, enggak? Tapi dengan apa yang kalian lakukan di sosial media, saya setuju banget. Sosial media itu jadi pilar terbesar sekarang. Karena semua orang, siapa yang gak kenal sosial media? Sosial media dunia itu hanya, dunia itu sekarang deket banget. Cuman butuh telunjuk jarimu. Dengan handphonemu, kamu bisa buka dunia. Karena itu pakai. Jadi khotbah ini cocok banget buat anak muda. Karena saya tahu tidak ada siapa di sini yang gak punya IG, akun IG, bisa angkat tangan. Semua punya kan? Kalian bisa pakai itu loh, untuk jadi influencer. Benar. Tapi kuncinya dekat sama Tuhan, penuh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus berikan kalian hikmat, kalian akan bisa bikin sesuatu yang menarik, dan itu akan menyelamatkan banyak jiwa. Yuk angkat tangan. Tuhan ada di tempat ini. Siapa yang mau jadi influencer? Hal yang basic yang pertama, kejar Tuhan. Yuk kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, siang hari ini kami tahu ada tugas penting yang harus kami kerjakan. Kami harus membawa bangsa-bangsa kepada Engkau Tuhan. Kami harus dapat menyelesaikan masalah terpenting dari manusia, yaitu keselamatan. Dan kami bersyukur kami punya hal itu Tuhan. Kami punya hal itu, kami tahu jalan keselamatan itu. Kami tidak mau menikmatinya sendiri Tuhan. Tapi kami mau berbagi. Berbagi. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu siang hari ini. Kami serahkan kehidupan kami.
Kami mau terus mencari Tuhan, sehingga kepenuhan Allah itu akan menjadi bagian kami. Karakter Kristus itu akan menjadi bagian kami. Sehingga Tuhan, kami bisa pakai itu untuk menjangkau dunia secara rohani. Menyelamatkan bangsa-bangsa. Karena itu Tuhan, kami bersyukur siang hari ini Engkau mengingatkan kepada kami. Kami tahu tidak ada satupun di antara kami yang tidak Tuhan beri talenta. Apapun yang menjadi talenta itu kami mau pakai Tuhan. Kami mau pakai untuk kami boleh menjadi pengaruh bagi dunia ini. Karena itu Tuhan, pengurapan Allah kami perlu. Allah Roh Kudus penuhi kami, hadir dalam hidup kami. Berkaryalah Roh Kudus dalam hidup kami. Berkaryalah Roh Kudus dalam hidup anak-anak muda ini ya Tuhan. Sehingga Roh Kudus yang akan menuntun, Roh Kudus yang akan mengajar kami. Sehingga kami boleh mempunyai karakter Kristus. Dan itu akan menjadi dasar bagi kami untuk kami menjadi pengaruh Tuhan. Karena itu Bapa, bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Ada hal penting yang harus kami lakukan. Kami harus menjadi pengaruh. Pakai kami semua, dimanapun kami ada. Di sekolah kami, di tempat kami bekerja, di lingkungan kami di rumah, dengan tetangga-tetangga, dengan keluarga. Kami mau jadi pengaruh ya Tuhan. Kami mau jadi influencer. Karena itu Tuhan, berkaryalah Roh Kudus dalam hidup kami. Setiap firman yang kami dengar, Engkau yang akan menjelaskan lebih dalam lagi dalam hidup kami Tuhan. Tapi satu hal, kami bersyukur Tuhan ingatkan kami sekali. Ada tugas penting, yaitu kami mau bermitra dengan Engkau. Memberikan kabar baik, yaitu kabar keselamatan kepada banyak orang dan banyak orang. Karena itu Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Seperti Tuhan sudah menyelamatkan kami pun akan pakai hidup kami untuk bawa keselamatan itu kepada banyak orang. Melalui talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati juga tim worship leader, para worship leader, singer, pemain musik. Demikian juga ya Tuhan, Engkau memberkati semua yang sudah bekerja di balik layar, di ruang multimedia. Yang bekerja dalam untuk mengoperasikan sound, mengoperasikan lighting, mengatur semua ruangan ini. Semuanya dikerjakan dengan hati yang penuh kasih. Sehingga kami boleh beribadah dengan baik ya Tuhan. Tuhan memberkati. Memberkati yang sudah menyampaikan hati-Mu dalam offering preaching. Memberkati yang sudah memimpin kami di dalam saat teduh. Memberkati para GE, memberkati para PIC. Bahkan memberkati kami semua ya Tuhan. Yang sudah menyembah, memberikan penyembahan terbaik. Kami pulang, kami membawa berkat. Hamba serahkan seluruh Elohimers ke dalam tangan-Mu. Mereka milik-Mu Tuhan. Mereka biji mata-Mu, Tuhan mengasihi mereka. Jaga, lindungi mereka Tuhan. Dimanapun mereka ada, apapun yang mereka kerjakan, semua ada di dalam kendali-Mu. Karena itu hamba serahkan mereka ke dalam tangan. Mereka bukan milik hamba. Mereka domba-domba-Mu Tuhan, milik-Mu. Engkau mengasihi mereka. Tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala mara bahaya. Lindungi mereka, lindungi. Pasukan malaikat-Mu berjaga-jaga dan melindungi mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari bahaya. Berikan mereka kekuatan untuk mereka tahan terhadap setiap godaan iblis yang menjatuhkan mereka. Karena itu hamba serahkan sepenuhnya mereka ke dalam tangan-Mu. Roh, jiwa, tubuh mereka, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Mereka milik-Mu, Engkau mengasihi mereka. Sebentar umat-Mu pulang Tuhan, sampaikan mereka di rumah dengan selamat. Mereka aman, mereka pulang dengan membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa pemulihan, pembaruan. Karena itu, terima kasih Tuhan. Mari Elohimers angkat tangan kalian.
Bapa di dalam surga, kami buka hati kami tengadahkan tangan kami percaya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang, kasih karunia dari Allah Anak, hikmat, pimpinan, penyertaan, kreativitas, tuntunan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kuasa dari Allah Roh Kudus